bahas tentang masalah balok dan juga plat, ya. Ya, kita bahas mengenai balok ya pada bangunan bertingkat. Jadi ini eh, balok merupakan hal yang tentunya sangat penting karena dia mendukung plat, ya, yang nanti pada reaksinya pada beban-beban di balok itu akan diterima oleh kolom, ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini mengenai balok, ya, karena dia merupakan dudukan ya dari lantai dan juga dia penguat dari sisi horizontal ya, pada sisi horizontal eh, maka penguatnya adalah balok dan plat. Nah, nanti eh, balok itu kalau dia bentangannya sederhana, menahan beban yang mengakibatkan momen lentur, ya, mungkin akan terjadi regangan ya atau deformasi. Kalau balok mengalami deformasi, kemudian lantai juga mengalami deformasi, maka itu tidak ada masalah sepanjang deformasinya atau lendutannya. Deformasi itu perubahan bentuk, ya. Nah, lendutannya itu masih lebih kecil dari yang diizinkan. Jadi deltanya itu masih lebih kecil dari delta yang diizinkan, ya, tidak ada masalah. Menjadi masalah kalau plat dan baloknya itu mengalami deformasi, tetapi dia tidak bisa atau lebih besar dari yang diizinkan dan tidak bisa kembali seperti semula, itu yang jadi masalah. Karena dia sudah menjadi plastis, bukan elastis lagi, ya. Nah, pada desain plat dan juga desain balok itu memang desainnya adalah elastis. Arti dari elastis itu dia kalau dibebani maka dia akan melakukan apa? Dia di situ akan terjadi perubahan bentuk, khususnya adalah horizontalnya. Artinya di situ terjadi lendutan, di mana lendutannya harus lebih kecil dari yang diizinkan. Itu tidak ada masalah. Ya. Nah, ada kalanya balok dan plat itu didesain menjadi satu. Ya, misalnya balok T. Itu artinya baloknya dan platnya itu desainnya dijadikan satu. Ya. Tetapi kadang-kadang plat juga dihitung sendiri. Makanya nanti desainnya saudara terserah. Apakah baloknya itu didesain sebagai balok T, ada balok dan plat, atau baloknya tersendiri, platnya tersendiri. Artinya plat itu membebani balok, itu terserah. Sesuai dengan desain masing-masing. Nah, di situ yang jelas tegangan-tegangan yang timbul diakibatkan oleh plat, ya, beban pada balok. Nanti pada balok itu eh, ini bisa kita hitung, bisa kita desain kalau portalnya sudah kita dapatkan. Artinya beban-beban di balok itu berapa, nanti kita masukkan di program sehingga kita bisa dapatkan momen lentur, kemudian kayak geser, ya, tegangan geser yang terjadi sehingga sengkang ya untuk baloknya itu bisa kita desain. Karena yang jelas sengkangnya semakin ke tumpuan, semakin dekat dengan tumpuan, maka jarak sengkangnya semakin rapat. Semakin jauh dari tumpuan atau di daerah lapangan, maka jarak sengkangnya itu bisa lebih besar, ya, itu. Nah, tentunya keseimbangan di sini diperlukan, ya, di mana seimbang itu jumlah gaya-gaya horizontal itu harus sama dengan nol, jumlah gaya-gaya vertikal sigma FY itu harus sama dengan nol, ya.
Nah, kemudian sigma momennya juga harus sama dengan 0. Itu gesernya juga demikian, ya. Itu terjadi keseimbangan. Nah, karena saudara sudah belajar mekanika teknik, ya, maka benda diam itu bukan berarti dia tidak menerima beban, ya. Dia diam karena terjadi keseimbangan. Jumlah gaya-gaya horizontal, jumlah gaya-gaya vertikal, ya, jumlah momen di situ sama dengan 0, ya. Kemudian desainnya selalu statis, ya, artinya elastis, ya, desain elastis dengan balok statis tak tentu atau yang statis tertentu. Kalau statis tertentu, maka ya untuk beban-beban yang kecil ukurannya bisa lebih kecil. Tetapi karena saudara menghitungnya sudah dengan portal, maka ya di situ pasti balok-baloknya adalah balok statis tak tentu. Statis tertentu itu hanya eh, menerima beban-beban tadi, ya. Di situ ada beban horizontal dan beban vertikal. Kemudian ada hanya vertikal saja untuk yang apa? Kan rollnya, ya, sendi dan roll kalau statis tertentu itu. Padahal di situ akan timbul momen. Nah, kalau timbul momen, berarti ada gaya horizontal, ada gaya vertikal, yang biasa kita sebut sebagai gaya sembarang, ya, ditambah dengan momen. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, berarti statisnya adalah statis tak tentu, ya. Nah, nanti saudara hitung saja, ya, mungkin sesuai dengan arahan dari pembimbing project work, ya, boleh menggunakan metode apa saja, ya. Apakah menggunakan statri atau menggunakan yang lainnya, ya silahkan aja, ya. Nah, kalau balok sederhana itu ditumpu pada kolom, ya, ujung-ujungnya dengan satu ujung bebas, ya, berotasi dan tidak memiliki momen tahanan. Itu yang balok sederhana seperti tadi saya sampaikan. Kemudian ada balok cantilever. Apakah saudara dalam desainnya ada balok cantilevernya? Maka perhitungannya juga harus hati-hati, ya, berbeda. Karena tulangan pokoknya tentunya berbeda antara balok cantilever dan balok di atas dua tumpuan, ya. Kemudian balok tritisan itu balok yang memanjang, ya, melewati satu kolom tumpuannya, itu untuk balok-balok sederhana. Kemudian kalau balok dengan ujung-ujung tetap, ya, itu menahan translasi dan rotasi, ya mestinya dihitung sebagai jepit-jepit. Kalau jepit-jepit berarti statis tak tentu, ya, gitu. Kemudian ada balok menerus atau continuous, ya, memanjang. Nah, itu juga nanti desainnya desain statis tak tentu, ya. Karena ada jepit-jepit atau sendi-sendi dan jepit. Nah, itu desain nanti terserah saudara di dalam menghitung portalnya. Apakah dihitung sebagai jepit, sendi-sendi jepit, atau jepit-jepit-jepit. Nah, ya. Nah, itu akan berbeda pengaruhnya terhadap momen yang ada, ya. Itu tergantung desain saudara nantinya, ya. Tentunya kalau sudah di portal tadi, di portalnya kita bisa dapatkan yang kita gunakan untuk menghitung adalah momen, ya, momen tumpuan, momen lapangan, ya, kemudian gaya geser di tumpuan, ya, kemudian ada gaya geser yang di lapangan yang mendekati nol, ya. Mungkin kalau saudara belajar itu di lapangan gaya gesernya sama dengan nol, ya. Nah, tergantung dari bebannya, apakah ada beban titik di tengah-tengah bentang, ya. Kalau tidak ada beban titik, ya dia sama dengan nol, walaupun sebenarnya tidak sama dengan nol, ya. Masih ada tetapi sangat kecil, ya, itu. Nah, dengan momen-momen tumpuan, momen lapangan, geser di tumpuan, di lapangan,
maka saudara bisa dapatkan atau saudara bisa menghitung berapa tulangan yang harus ada, yang harus disiapkan untuk balok saudara yang saudara hitung. Nah, tergantung semuanya tergantung dari jarak kolomnya. Artinya bentangan balok itu kan bisa beda-beda, ya. Gitu. Ada balok baja dan ada balok beton. Ya. Kalau saudara menggunakan perhitungannya adalah untuk konstruksi beton, ya berarti baloknya adalah balok beton yang digunakan. Mungkin juga ada gabungan, ada juga yang balok beton, ada sebagian balok baja, ya silakan saja. Itu di dalam desain saudara nanti, ya. Nah, kalau untuk beton, ya di situ kan ada fungsi dari beton dan fungsi dari baja tulangan. Nah, jelas beton itu menerima atau mampu menerima beban tekan, ya, gaya tekan. Sehingga untuk beton itu menahan gaya tekannya. Kemudian ya itu untuk menutup supaya baja tulangannya tidak berkarat. Kalau baja tulangan kan dia memang difungsikan untuk menerima tarikan, ya. Sehingga desainnya adalah pada momen-momen yang mengakibatkan tarikan pada struktur tadi. Nah, biasanya itu di tengah bentang, ya, kemudian di tumpuan, ya, di tumpuan itu berbalik, ya. Kalau di lapangan jumlah tulangannya lebih besar, lebih banyak dibandingkan di tumpuan. Tetapi kalau di tumpuan justru yang di atas itu yang utama karena momennya adalah momen negatif, ya. Sehingga saudara bisa desain tulangan yang ada di lapangan berapa, tulangan yang ada di tumpuan berapa, ya. Ini seperti ini, ya. Ini semakin mendekati tumpuan dan ini yang rapat ini biasanya kalau di lapangan kita ambil 0,2 L atau 0,25 terserah. Kalau 0,25 L berarti seperempat bentang. Kalau bentangannya 8 meter berarti di situ 2 meter, ya, dari tumpuan ke 2 meter menuju ke arah bentangannya ini rapat. Kalau 8 meter, ya, seperempat. Atau kalau 0,2 seperlima berarti 1,6, ya, 1,6 ini rapat, ya, di lapangannya itu agak longgar, ya. Itu. Ini jadi pemasangan tulangan karena di dalam rangkai tulangan-tulangan balok ya mestinya di atas dulu, artinya disiapkan dulu. Ya, ini diganjal supaya dia tetap berada di atas. Kalau sudah oke, ya, sudah diperiksa jumlah tulangan bawah di tumpuan berapa, jumlah tulangan atas di tumpuan berapa, yang banyak adalah yang di tumpuan, yang di atas, kemudian lapangannya juga sudah oke, maka ini baru boleh diturunkan. Jangan lupa bahwa di sini juga tetap harus ada sengkang-sengkangnya. Nanti ditambah dengan di baloknya juga ditambah dengan sengkang-sengkang balok, ya, jangan sampai baloknya kosong. Maaf, kolomnya ini kosong, ya, sengkang-sengkang pada balok dan sengkang-sengkang pada kolom. Nah, nanti di tengah-tengah ya dia akan seperti ini, ya. Karena apa? Platnya dan balok, ya, ini nanti akan dicor, ya, balok, plat kemudian balok, ya, ini kita cor sehingga menjadi satu antara balok dan platnya. Ya, ini tulangan-tulangan plat, ya, ini tulangan baloknya, ya. Kebetulan ini deltanya sama dengan 1, artinya tulangan rangkap di bagian bawah dan di bagian atas itu sama persis tulangannya. Hanya di dalam proses pengerjaannya itu selang-seling. Kalau ini jaraknya 15 di bawah 15, ya, tapi ini tidak di atas tulangan platnya, ya, tidak di atas tulangan tarik yang di bagian bawah, tapi dia bergeser di tengah-tengahnya, ya. Nah, itu akan lebih bagus, ya, dibandingkan kalau pas di atasnya itu. Tapi itu terserah desainnya, ya. Bisa 15, bisa 20 tergantung dari desain platnya, ya, desain platnya.
Jadi kalau sudah ini tetap dipasang tulangan-tulangan kolomnya, ya tulangan baloknya, apa sengkang-sengkang kolomnya, kemudian ini sengkang-sengkang untuk baloknya. Ya. Ini baru sekali apa lapis satu, ya. Kemudian nanti lapis dua di atasnya, ya. Ini untuk platnya, baloknya ini sudah masuk karena sudah apa sesuai dengan perhitungannya, ya. Di atas ini karena dia di tengah-tengah tumpuan, ya, di tengah-tengah tumpuan, maka di tengah-tengah bentang, maka tulangannya itu lebih sedikit. Karena apa? Beton mampu menerima beban tekan, ya. Tapi di bagian tariknya yang perlu diwaspadai, ya, bagian tariknya harus lebih banyak, ya. Ini bagian tarik, ini bagian tarik di lapangan juga lebih banyak, ya. Ini itu untuk tulangan-tulangannya. Ya, nanti mesti dibuat seperti ini kalau ini ukuran baloknya tumpuan bebas, ya, balok atau lapangan ada tumpuan menerus. Nah, ini kebetulan diameternya 19 sama atas dan bawah. Kalau ini berbeda, ya. Di sini ada 6 di lapangan, di sini 2. Kemudian yang tumpuan berbeda lagi, ya. Di tumpuan ada 5, atasnya, bawahnya hanya 2. Nah, ini harus digambarkan seperti ini, ya. Digambarkan seperti ini. Nah, itu baloknya balok apa? Balok B1, balok B2. Nanti kita lihat balok B2. B2 di sini atasnya 5, diameternya 19, ya, deform 19. Di bawah hanya 2, karena ini bagian tekan. Sedangkan lapangan ini kebetulan untuk balok B2 itu hanya 2, ya, 19 dan 19. Untuk di tumpuan juga sama, tumpuan bebas dan tumpuan menerus. Nah, ini nanti di dalam proses penggambarannya adalah seperti itu, ya, contohnya, ya. Untuk balok. Nah, kalau baloknya baja, nah ini bisa dengan menggunakan baut, bisa juga menggunakan las, ya. Ini desainnya seperti ini. Balok induk dan balok anak. Ini balok induknya, ini balok anaknya, ya. Ini ada di las, tapi kemudian ditambah dengan baut-bautnya, ya. Nah, yang penting ini, ya, proses pengelasan dan pengencangan dari baut-bautnya itu harus sesuai dengan aturan, ya. Jadi las kekuatannya harus diperhitungkan, kemudian dia harus bisa menunjukkan sertifikat keahlian mengelas, ya. Sedangkan untuk baut-bautnya menggunakan kunci momen, ya, bukan dengan tangan, ya. Harus pakai kunci momen. Apakah dia sudah sesuai atau tidak dengan aturan yang ada di spesifikasi teknik, ya, spek teknya, atau di RKS-nya. Ini kalau dia baja balok-baloknya. Bisa juga hubungannya seperti ini balok bajanya, ya, nanti di atas di plat. Nah, ini terserah desain kita, ya. Ini kebetulan pakai las semua, ya, di las semua menerima beban dari atas, ya. Itu hubungan antara balok dan kolom baja. Oke, jadi untuk masalah balok, ya, seperti itu. Silahkan nanti dipelajari lagi, diterapkan di PW saudara. Misalnya ini juga ada contoh yang ada di proyek yang belum dilaksanakan, ya. Ini proyek putih, ya. Pusat Unggulan Teknologi Infrastruktur, ya. Itu seperti ini. Ini juga sama, ya. Saya ini balok, high beam dan balok. Nah, nanti dibuat seperti ini, ya. Ukurannya berapa? Ukuran balok 300 kali 50. Ada 300 kali 50, ya. Nah, ini mestinya 50, ya, bukan ini. Oh, maaf, 30 kali 50 kalau dalam senti, kalau dalam mili, ya, 300 kali 500. Ya. Ini 30, 50 senti, ini 30, ini 50, ini juga 30, 50. Ini juga kadang-kadang copy paste gitu, ya. Masa
ukuran B-nya lebih besar ya. Di sini lihat 30-50, di sini 350. Jumlahnya 8. Nah, jumlahnya 8 ini di mana tulangan atasnya? Jumlahnya 8 harusnya. Ya. Kemudian di tulangan bawahnya jumlahnya 4, berarti jumlahnya 4. Ya, ini potongan-potongannya. Kemudian kalau di lapangan ya, di lapangan ini lebih banyak tulangan bawahnya 6, ya, tulangan atasnya 4. Ya. Jadi harus dibuat begini nanti. Nah, ini balok berapa? Balok B1, balok B2, balok B3 dan seterusnya. Anda bikin gambar setelah didapat, sudah dihitung, kemudian di terakhir perhitungan itu digambarkan seperti ini. Supaya orang jelas bahwa oh gambarnya begini. Nah, nanti gambar ini ya setelah perhitungan kemudian ketemu jumlah tulangan-tulangannya digambarkan dan nanti dipindahkan gambarnya ke gambar struktur, yaitu gambar balok, gambar plat, gambar kolom, ya tulangan dan sebagainya. Ini contoh untuk balok ataupun tie beam ya. Tie beamnya ini kalau untuk fondasi ya, yang ini tie beamnya ini ya. Ya, atau slope, tie beam atau slope-nya. Ini juga 300 kali 500. Nah, ini yang benar kalau ini ya. Aduh, sebentar. Sebentar saya cari charge dulu. Nah, itu tadi kalau saudara nanti akan membuat gambar struktur ya untuk PW yang saudara buat itu seperti ini ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ini siapa yang chat? Oke. Itu untuk masalah balok ya. Yang penting pada saat pelaksanaan ya, balok itu belum dimasukkan ke castingnya sebelum dia lengkap ya. Artinya seperti tadi diganjel dulu di atas, dirangkai, baru diturunkan ya. Untuk balok baik lantai 1, 2, 3 sampai lantai 30 pun juga sama ya. Tergantung bentangannya. Di lantai 30 kalau bentangannya 8 meter dengan beban yang sama maka tulangannya juga akan sama. Jadi saudara tidak perlu menggambar semua balok. Kan kalau bentangan itu kelihatan, di bentangan itu B berapa? B1, ya udah. Balok B1. Nah, berarti semua balok B1 ukurannya sama. Ya, seperti tadi. Ya. Kemudian kalau baloknya balok B2, ya semua balok B2 ukurannya akan sama. Ya, ini. Tinggal nanti jarak sengkangnya ya, ukurannya ini sudah ada. Ya. Nah, ini sengkangnya juga ada sudah. Diameter 10, kalau diameter begini itu berarti dia polos ya. Ini dia polos untuk sengkang ya, itu jaraknya 50. Ini 5 eh, diameter 10 biasa. Ini berarti 5 cm ini ya. Di tumpuan ya. Kalau di lapangan 150 mili, maaf mili. Artinya 5 cm, yang di sini 15 cm. Ya, ini memang perlu dilakukan revisi kalau seperti ini ya. Ukuran baloknya kalau mau pakai senti ya senti semua. Kalau mau pakai
mili semua. Ini kan gabungan. Ini ya 30 kali 50. Kalau 300 ya kali 500 mili ya. Nah, kemudian ini sudah benar. Nah, ini jarak 50. 50 apa? Kalau 50 senti kan setengah meter nggak mungkin. Berarti ini mestinya 50 mili. Kalau 50 mili kan 5 senti di sengkangnya, di tumpuan. Sedangkan di lapangan 150. Ini mili. Nah, ini campuran ini ya. Jadi kalau mili ini ya 300 kali 500, 300 kali 500. Itulah kalau kerja konsultan itu kadang-kadang ya dia tergesa-gesa gitu ya. Banyak copy paste-nya gitu ya. Nah, itu saudara harus bisa mencermati ya, mencermati sehingga nanti ini akan diubah menjadi soft drawing. Ini kan gambar for construction. Nah, kemudian gambar soft drawingnya dirubah, diperbaiki. Misalnya 300 kali 500, berarti ini 300, ini 500. Atau kalau mau pakai senti, semuanya dalam ukuran senti 30-50. Ini 30-50, berarti ini diameter 10, jarak 5. Ya, diameter 10, jarak 15. Gitu ya. Diameter 8, jarak 10 senti kalau mau pakai senti. Kalau mau menggunakan apa mili ya semuanya menggunakan mili. Ini mili 250 kali 450. Ini sudah benar. Kesini semua mili semua, tapi ini ngaco ya. Nah, itu. Ya, bisa dimaklumin lah karena gambarnya cukup banyak sehingga kadang-kadang kurang teliti, ya, kurang teliti. Karena ini kan mestinya mereka sudah punya ya arsip begini, hanya tinggal menggambar jumlah tulangannya saja, jumlah tulangannya yang berbeda-beda tiap proyek tergantung bentangannya. Tapi gambar ini mereka sudah punya, ya mereka punya. Ya makanya ada yang kurang teliti seperti ini ya. Nah, saudara sekarang harus teliti. Ini benar 200 kali 400, 2 diameter 6, deform 16, 2 deform 16. Tapi untuk sengkangnya diameter 8, jarak 100, artinya 10 cm. 2 diameter 12, ini pinggang ya, ini pinggangnya. Jadi peminggangnya itu pakai polos, ini harusnya dia nggak boleh, harus pakai yang deform. Ya, misalnya nanti kan dilakukan revisi ya. Tuh. Jadi baloknya kalau B1 berlaku ya semua dari lantai 1 sampai lantai 8 kalau punya saudara. Atau nanti saudara desain sampai lantai 30 ya. Kalau namanya B1 ya ini. Kalau namanya B2 ya ini. Namanya B3 atau balok yang lainnya ya ini ya. Jadi ini berlaku dari lantai bawah sampai lantai atas. Jadi jangan diberi nama yang beda-beda. Nanti lantai 2 balok B2, lantai 3 balok B3, lantai 4 balok B4. Padahal sama. Nah, nggak boleh. Ya tetap B1. B2 itu beda. Ya, B1 sama semua, B2 tulangannya berbeda. Ukurannya beda. Itu cara menggambar balok ya ukuran balok. Ada lagi? Ada yang ingin tanyakan untuk masalah balok? Pak mau nanya Pak, Ya, kalau untuk balok anak itu sendiri, kira-kira ada persyaratan khususnya gak sih Pak? Kayak harus memanjang aja kah, atau melintang aja, atau boleh cross atau gimana Pak? ya. Untuk balok anak tidak ada aturan-aturannya ya. Hanya kalau saudara membuat balok ya, ukuran balok atau plat ya. Plat jarak baloknya itu 8 ya dan 6 misalnya. Nah, kalau jarak baloknya itu arah X-nya 8, arah Y-nya 6, itu kalau plat kan terlalu besar ya, terlalu besar. Makanya dibuat balok. Misalnya baloknya yang 8 itu dibagi 2, jadi 4. Yang 6 dibagi 2 lagi. Berarti arah X ada balok, arah Y ada balok. Sehingga ukuran platnya itu menjadi 3 kali 4. Ya, jelas? Ukuran platnya ya 3 kali 4.
Tapi harus diingat bahwa balok anak itu, beban-beban pada balok anak itu merupakan beban titik pada balok induknya. Ya kan? Kalau saudara sudah belajar kan beban segitiga dan beban trapesium, ya. Beban segitiga, beban trapesium yang nanti disamakan, artinya diubah, diekivalenkan menjadi beban terbagi rata. Nah, di balok anak itu akan timbul reaksi balok anak. Nah, reaksi balok anak menjadi beban pada balok induknya, beban titik pada balok induknya. Ya. Jadi tidak ada ketentuan. Hanya kalau 6 kali 8 platnya terlalu lebar gitu ya, makanya harus diberi ukur apa balok anak. Mungkin kalau saudara Pak, saya yang bentangan 8 tidak hanya satu balok anaknya, tapi balok anaknya 2. Ukurannya menjadi 3 atau 2,5, 3, 3, 2. Atau 2,5, 2,5, 3. Ya, boleh aja dibagi 3 bentangan. Jadi ada 2 balok anak. Boleh, silakan. Tapi kalau mau dibagi 2, silakan. Ya. 4 kali 3 platnya itu masih wajar lah ya. Kalau saya buatnya memang ukurannya 4 platnya itu ya. Jadi kalau bentangan 8 saya kasih balok anak di tengah-tengahnya. Tapi ada juga yang membuat balok anaknya 2 ya, silakan. Perhitungannya kan berbeda. Beban titiknya juga kalau 2 balok anaknya berarti ada 2 beban titik. Ya. Sehingga nanti di portalnya itu ada beban titik, jangan lupa. Ada lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Makasih. Ya, silakan. Misalkan nih, Pak, ada bangunan. Ya. Lantainya ada, misalkan ada 4, Pak. Misalkan kalau owner mau nambah lantai, itu dirombak semua, apa cuma ditambahin kolom sama balok doang, Pak? Nambah apanya? Tambahan. Ini 4 lantai. Iya, Kemudian ownernya misalkan mau nambah jadi 5 lantai, 6 lantai, seterusnya. 5 atau 6 lantai. Iya, Nah, kita mesti lihat dulu tulangan-tulangannya ya. Kita review lagi. Tulangan-tulangan balok mampu nggak nerima beban sampai 5 lantai atau 6 lantai, padahal desainnya kan hanya 4 lantai. Pondasinya mampu nggak? Kalau balok mungkin mampu baloknya karena lantainya sama ya, ukuran plat lantainya kan 3 kali 4 sama gitu ya. Bentangannya juga sama. Mungkin kalau platnya nggak ada masalah, baloknya nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kolomnya. Kolom di paling bawah mampu nggak nerima beban sampai 6 lantai. Pondasinya dihitung lagi mampu nggak menerima sampai 6 lantai. Itu bisa ditambahkan, gitu ya, bisa ditambahkan. Tapi kalau tidak, ya misalnya kita tambahkan dari lantai dasar ada pondasi baru lagi, ya ruwet lagi gitu ngitungnya, gitu ya. Jadi mesti dilihat, nggak boleh langsung ditambah begitu saja. Karena kalau kolomnya nggak mampu, ya nanti kolaps bangunannya. Kalau plat lantai sama balok, yakin saya bisa, gitu ya. Karena apa? Dia kan hanya beban plat, ya, sama beban balok dari plat ke balok. Tapi kolomnya, kan yang utama beban ke kolom. Tadinya nerima 4 lantai, sekarang 6 lantai. Mampukah kolom itu yang paling bawah ya menerima beban sampai 6 lantai? Nah, berbeda kalau desainnya Anda punya desain 8 lantai, tapi baru dibangun sama persis dengan desain 8 lantai, tapi baru dibangun 4 lantai. Ya, 4 lantai istirahat dulu. Nah, nanti dilanjutkan 4 lantai lagi, nggak ada masalah, karena kolomnya sudah didesain sampai 8 lantai. Pondasinya sudah didesain sampai 8 lantai. Tapi kalau tidak, ya nggak bisa. Harus kecek dulu ya. Oh, ngeceknya gimana Pak? Kan sudah. Ya kan ada soft drawingnya. Soft drawingnya nggak punya Pak? Ya pakai bar scanner. Di-scan kolomnya.
Kolomnya pakai diameter berapa, diciping sedikit kolomnya, ya. Oh, dia pakai diameter 19, berarti kemungkinan semua 19. Nggak mungkin digabung 19 sama 16. Jumlahnya berapa? Oh, jumlahnya 6. Oh, pakai scanner ya, bar scanner itu dapat jumlah tulangannya berapa. Jarak sengkangnya berapa? Dapat, ya. Itu. Tapi diameternya ya kita nggak bisa dengan bar scanner. Bar scanner nggak bisa membaca diameternya. Ya, maka ya kita ketrik aja dikit, contoh satu, dianggap semuanya sama. Gitu ya. Begitu, jadi nggak bisa langsung ya, dicek dulu kolom paling bawah sama pondasinya, perhitungan pondasinya seperti apa. Berarti kalau semua elemennya bisa, itu berarti tinggal dilanjutin Bentar, aja, kenapa? Pak. Kalau semua Kenapa? kalau semua elemen yang Bapak bilang tadi bisa Ya, memenuhi, tinggal ya, dilanjutin aja, Pak. betul, tinggal dilanjutkan saja. Oke. Makasih, Pak. Ya, cuman penyambungannya harus hati-hati ya. Kan di lantai atap itu atapnya beton, nah kolomnya kan baru sudah berhenti di situ. Kita ketrik dulu kolom dan baloknya ya sampai dapat, baru untuk kolom berikutnya gitu ya dilas di situ ya. Kemudian dengan panjang penyaluran yang benar. Jadi kalau memang semua oke bisa langsung dilanjutkan. Baik, Ada lagi? makasih, Pak. Ya, oke. Ya, ya. Ya. Ya, itu tergantung dari desain atap bajanya ya. Desain atap bajanya. Nah, desain atap bajanya di paling atas itu seperti apa gitu ya. Apakah memang kolom 5 kali 10 itu mampu menerima beban atap? Ya, saya kira terlalu kecil kalau 5 10 ya. Mungkin ukurannya 20 kali 20 misalnya. Gitu ya, walaupun di bawah ukurannya 80 kan. Nah, di atas kan makin ke atas kan bebannya makin kecil ya. Artinya beban yang di atas itu kecil, makin ke bawah makin besar. Ya, karena kalau seperti itu, nah, tinggal desainnya saja gitu loh. Tapi kalau baja dengan bentangan tertentu, misalnya 8 meter atau 6 meter, rasa-rasanya kalau kolom itu masih kurang, terlalu langsing kolomnya. Bisa saja kolomnya 20 kali 20 atau 15 kali 25. Nah, itu tergantung dari perhitungan di atapnya ya. Ya, saya belum lihat bentuknya seperti apa di lantai paling atas itu. Oh, denahnya, ya. Oh, kolomnya kan dihitung ya kolomnya. Kan tentunya desain atapnya kan dihitung dulu kan. Ketemu kan di tumpuan-tumpuannya, tumpuan dari atap baja tadi. Nah, tumpuan itu kan ke kolom, ya. Nah, kolom nanti baru dari balok dan plat di lantai di bawahnya itu ikut ditambahkan, itu ya. Jadi desain plat atapnya dulu, apa? Desain atapnya dulu, atap bajanya dulu, dihitung dulu. Atap bajanya dihitung dulu, tapi tumpuan dari atap baja itu apa? Kalau tumpuan dari atap baja itu kolom, maka kolomnya juga harus dihitung karena nanti di situ ada angkurnya kan, angkur untuk diberi eh, plat ya, plat simpul di situ untuk menahan atapnya ya, untuk menahan atap gitu.
Jadi dihitung dulu atapnya, dihitung karena itu lepas dari yang lainnya. Atapnya dihitung, ketemu beban-beban reaksi di tumpuannya berapa, reaksi itu menjadi beban pada kolom, ya kolom di bawahnya. Terus baru dihitung kolom-kolom, terus lantai dan sebagainya. Tapi yang perlu diingat kalau 8 lantai, bagaimana proses pembersihannya? Karena proses pembersihan kan pakai gondola, ya. Nah, kalau atapnya seperti itu, gondolanya diletakkan di mana? Itu mesti diperhatikan. Jangan sampai nanti tidak ada gondolanya, 8 lantai, terus seperti apa gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu. Mungkin gondola bisa dilempatkan di luar ruangannya, tapi di struktur itu bisa juga. Berarti ada beban gondola di balok dan juga di kolom-kolomnya menerima beban gondola. Ya. Sebentar kalau saya cari di gondolanya ya, maaf sebentar. Hmm. Ya sebentar ini. Nah, nah ini gondola ya seperti ini. Nah ini, nah ini gondolanya, jenis-jenis gondola. Ya, makanya kebanyakan menggunakan plat, atapnya itu menggunakan plat ya, plat beton. Ini gondolanya. Kemudian bisa jadi dia seperti ini gondolanya. Ya, ini di atas ini kan ada gondola. Kemudian bisa juga dia begini ya. Nah, sehingga atap bajanya boleh aja setelah dari ini, tapi siapkan untuk gondolanya. Ya, itu. Berarti di rel di luar itu yang nanti diterima balok itu ada gondola, beban gondola. Yang ini dindingnya mulai dari sini. Nah, seperti ini misalnya bentuknya ya. Kemudian bisa juga begini. Ini atapnya atap plat ya. Nah, ini gondolanya ya ini. Ini untuk membersihkan seperti itu. Nah, ini gondola juga. Ini nanti alatnya di sini ya, ini alatnya. Ini relnya untuk gondola. Berarti kan bebannya diterima oleh beban bangunan tadi, beban struktur. Ini macam-macam gondolanya ya. Misalnya yang begini ya untuk bangunan seperti ini. Nah, untuk maintenance-nya kalau tidak ada gondola gimana? Nah, gondola bisa saja di sini. Ini dinding tadi ya, dinding terus ada plat baja, tapi siapkan di sini ada gondola ya supaya nanti ini keretanya ya orang masuk ke sini baru nanti diturunkan untuk membersihkan ya. Gitu. Nah, ini juga ada seperti ini. Nah, ini beda-beda ya, macam-macam gondolanya. Nah, ini macam-macam gondola seperti itu. Nah, ini juga ini dia ya, dari sini dia untuk membersihkan, ini untuk membersihkan gondolanya. Ada yang begini, ada yang seperti ini. Jadi macam-macam ya jenis gondolanya. Ada yang begini. Tapi kan harus disiapkan ini alatnya ini ya untuk gondolanya ya. Nanti ini diturunkan, ini seperti ini membersihkan di sini, nanti berjalan lagi, bersihkan sebelah sini, jalan lagi, membersihkan sebelah sini, gitu. Nah, jadi harus hati-hati ya. Makanya pastikan dulu kalau pembimbingnya minta pakai baja, bagaimana dengan pemeliharaan? Nah, kalau pembimbingnya semua sepakat nggak perlu pakai gondola, ya nggak apa-apa. Ya, tapi di arsip saudara ada catatan bahwa desain yang saya buat tidak menggunakan gondola. Karena kalau kenyataannya nggak mungkin. Pemeliharaannya mau pakai apa kalau tidak pakai gondola?
Tapi itu kan kenyataannya, realnya ya. Nah, tapi kalau untuk latihan kemudian pembimbing, oh nggak usah dihitung gondolanya, nggak usah gitu misalnya. Maafkan, oh beban gempa nggak perlu beban gempa, ya nggak apa-apa. Kan ini latihan, tapi di arsip saudara itu dituliskan beban gondola tidak diperhitungkan, beban gempa tidak diperhitungkan, misalnya ya, seperti itu. Karena apa? Nanti begitu saudara dapat pekerjaan 7 lantai atau 8 lantai, tidak bisa hitungan saudara langsung dipakai. Karena apa? Tidak ada beban gondola, tidak ada beban gempa, ya tidak diperhitungkan beban gempa. Nah, sehingga Anda akan membaca nanti di arsip saudara itu catatannya, saya nggak bisa pakai ini karena tidak dihitung gempa, tidak menggunakan gondola. Ya. Nah, sekarang tergantung pembimbingnya saja, tanyakan. Ya. Jadi Anda tadi bisa saja begitu, sepanjang tidak ada gondola, ya atap baja tadi nggak ada masalah itu atapnya. Hanya yang perlu diperhitungkan pembuangan airnya, kan harus ada talang. Ya, talangnya nanti dimasukkan ya, kemana? Ke kolom atau tersendiri, desain tersendiri. Ya, itu. Di dalam tapi di luar kolom, kemudian kolomnya nanti ditutup dengan gypsum bisa juga. Ya. Jadi yang penting beban atap itu ya gondola ada atau tidak. Kemudian beban air itu dibuang kemana gitu. Talang-talang tegaknya kemana? Mestinya pakai talang pinggiran atap, kemudian talang tegak. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Semuanya tergantung pembimbing karena ini kan latihannya. Ya, jelas sana. Yang lain ada? Karena 7-8 lantai nggak mungkin pakai scaffolding ya. Diikatnya di mana? Membahayakan scaffoldingnya. Ukuran scaffolding kan cuma 2 meter. Ada lagi? Jadi dalam kenyataannya selalu diperhitungkan ya, bagaimana cara melakukan perawatan dinding-dindingnya. Kan nggak mungkin selama 30 tahun tidak pernah dibersihkan. Ya, terus kayak apa itu kotornya? Ada lagi? Contoh Balerung UI. Ada yang belum pernah lihat Balerung UI? Kan sering ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengganti lampu yang mati atau putus gitu di Balerung UI itu. Karena tingginya itu bisa berapa itu? Bisa 10 atau 15 meter gitu. Akhirnya apa pemeliharaannya? Sewa mobil PLN. Kebetulan waktu itu saya berada di ruangan Paret 2, ada yang mengajukan bohlamnya mati Balerung itu. Biayanya 2 juta. Masa lampu harganya 2 juta kan nggak mungkin. Semahal-mahalnya lampu berapa sih? Itu kan? 100.000, 200.000. Ah, ternyata setelah ini tolong Pak Agus bisa minta bantuan enggak? Pak Agus kan orang sipil. Ya kenapa Pak? Ini masuk 2 juta. Sebentar saya baca. Oh, rupanya lampunya harganya 250.000, tapi sewa mobil PLN-nya 1.750.000. Oh, ini mahal di sewanya Pak. Oh iya dah kalau gitu biar aja nanti kalau sudah 10 mati semua baru sewa. Nah, ini sewa 1.750.000 hanya untuk satu lampu. Sehingga satu lampu 2 juta. Nah, kalau sewanya 1.750.000 ada 10 lampu kan lebih hemat. Nah, karena memang tidak didesain pemeliharaannya tidak
diperhitungkan pemeliharaannya. Itu hal yang sederhana aja. Ada lampu di Balerong UI, ya kecuali anak-anak Mapala ya, Mapala UI atau Asta suruh ganti ya bergelantungan ya, sekalian latihan ya bisa, tapi kan ya nggak begitu gitu loh. Nah, mestinya semuanya harus diperhitungkan. Nah, kedua, gedung Rektorat UI itu gondolanya nggak ada. Saya nggak tahu itu bagaimana cara pemeliharaannya. Masa dari tahun 87 sampai sekarang nggak pernah dibersihkan, kan nggak mungkin. Pasti dibersihkan. Tetapi tidak diberikan solusi pemeliharaan luar, ya dinding luar itu. Akhirnya bergelantungan dari dalam, ya diikat, kemudian dibersihkan. Ya, karena tidak diperhitungkan pemeliharaannya. Nah, saudara, dalam desain itu ya mohon diperhitungkan bagaimana proses pemeliharaannya. Ada lagi? Baik, itu untuk balok ya. Kemudian berikutnya untuk plat ya. Ini untuk plat lantai ya, plat lantainya dari beton ya. Ini dicor beton ya. Ini pengertian plat ya. Dia kan juga menahan beban horizontal ya bersama dengan balok ya. Kemudian nanti dibaca ini banyak digunakan tumpuannya ya, tumpuan plat itu bisa nanti ada tumpuan bebas ya, tumpuan jepit elastis ya, itu beda-beda ya. Seperti ini plat ditumpu balok ya, balok monolit ya platnya. Kemudian yang di sini dengan baja. Kalau baloknya balok baja, platnya plat beton, maka harus ada sir konektor. Ini jangan sampai lupa. Harus ada sir konektornya, ya sir konektor supaya antara baja dengan plat betonnya itu menjadi satu, tidak bergeser sendiri-sendiri. Ya, itu. Kalau ini plat yang ditumpuk oleh dinding ya sebenarnya tidak boleh ya seperti ini. Ini yang dianggap sebagai tumpuan bebas, ya. Ini yang monolit, ya. Kemudian ini plat ya, flat plate maupun flat slab. Ini yang ini seperti ini. Ya, tidak ada baloknya, tapi ada penebalan disebut plat cendawan, gitu ya. Karena ada penebalan kolom ya di platnya, ya ada penebalan kolom, kemudian baru dicor platnya, itu ya. Jadi ada yang monolit, ya bersama-sama menjadi satu. Bisa juga ini kalau menggunakan baloknya balok baja harus ada sir konektornya supaya lendutannya itu bersama-sama antara plat dan balok. Ada terletak bebas ya atau tumpuan bebas, ya, kemudian terjepit elastis, nah, itu bisa berputar, ya. Kemudian ada juga yang jepit penuh, ya. Kalau ini yang terletak bebas, artinya misalnya ini terletak bebas, dia ya begini, kalau ini lendutan maka dia akan terpisah, ya. Kalau ini yang elastis, ya jepit elastis, dia masih bisa berputar. Kalau terjadi lendutan, platnya dia baloknya berputar, ya. Ini kalau dibebani. Nah kalau jepit penuh itu dia tidak berputar, baloknya ini tidak berputar. Ya, jadi lendutan ya lendut saja, platnya yang lendut, baloknya tetap. Nah, saudara mau kalau yang ini jangan ya, karena ini tumpuannya hanya dinding ya, sehingga terletak bebas. Terletak bebas ini dihitung sebagai sendi atau roll.
ya, dihitung sebagai sendi atau roll. Tapi kalau jepit itu ini jepit, hanya jepit elastis dan jepit penuh. Nah, karena prosesnya untuk jepit penuh itu dia tidak mengalami rotasi baloknya, maka ukuran baloknya biasanya lebih besar dibandingkan dengan jepit elastis. Kalau jepit elastis masih mengalami rotasi, makanya tulangan pinggangnya ini perlu diperhatikan, jangan sampai tidak ada. Supaya kalau ini terjadi rotasi, tulangan pinggangnya ini ikut memikul. Ya, kalau ini pasti ada tulangan pinggangnya itu pasti ya. Nah, tapi dia karena ukurannya besar, ya maka dia tidak bergerak. Itu yang disebut jepit penuh. Maka di perhitungan plat itu juga berbeda, ya. Berbeda kalau ini dihitungnya itu pakai 2 garis, kalau ini pakai garis-garis ya. Nanti mungkin bentar ini ada apa enggak. Ini fungsi utama beton, fungsi utama baja, tadi sudah, sistem penulangannya plat ya, satu arah, ya, one way slab atau yang two way slab. Nah, biasanya kita gunakan yang two way slab, ya. Ini two way slab dengan, nah, kalau ini yang cantilever ya, cantilever tulangan utamanya jangan lupa bahwa tulangan pokoknya itu yang arah di cantilever. Sedangkan tegak lurusnya itu tulangan bagi. Ini jangan sampai lupa. Ini adalah tulangan utamanya, yang ini tulangan baginya. Ya. Ini tulangan atas, ya, lapis luar, lapis 1. Ini tulangan di bawahnya, lapis 2. Artinya lapis 2 yang seperti ini. Nah, ini nanti penggambaran tulangan juga harus hati-hati karena dilaksanakan di lapangan. Jangan sampai salah di dalam penggambarannya. Ya, ya seperti ini. Nah, ini, ya. Nah, ini ada tumpuan, tapi di tengahnya kosong ya nggak apa-apa karena momennya kan momen seperti ini. Ya. Nah, di sini momen negatif, sini momen positif, ini momen negatif. Di sini karena momen positif, maka bagian atasnya ini boleh kosong. Ya, karena apa? Karena dia kan hanya tekan saja, bukan tarik. Ya, ini kalau ini kan seperti ini ya, ini begini. Nah, ini yang seperti ini ya, 2 tumpuannya seperti ini. Nah, ini kan di konstruksi beton sudah diajarkan kan, ini lapis 1 atau lapis luar. Ya, ini lapis 2 atau lapis dalam. Ini ya yang penting ya. Jadi ini keduanya. Jangan sampai salah menempatkan. Ya, karena salah menempatkan ya nanti jadi masalah. Karena tulangan pembaginya itu berbeda. Ya. Nah, ini 2 arah, kalau plat 2 arah. Tapi biasanya untuk high-rise building itu biasanya langsung ya, tulangannya tulangan rangkap. Karena dikhawatirkan kalau momennya berbalik. Ini momen negatifnya di tumpuan, momen positifnya di lapangan, di tumpuan negatif. Tapi kalau di beban gempa berubah. Momen lapangannya jadi ini negatif. Nah, itu yang bahaya. Ini jadi positif. Makanya didesain ini rangkap ya, tulangan rangkap. Nah, ini penggambarannya ya, ada lapis 1. Ini lapis 1 atau lapis luar ya. Ini lapis 1 atau lapis luar. Ini lapis 2 atau lapis dalam. Ini lapis 2, lapis dalam ya. Ini harus diperhatikan dan ini harus ada ya, harus ada gambar-gambar seperti ini. Kalau tidak itu berarti dianggap oh ini pelaksananya sudah tahu gitu ya. Kadang-kadang desainernya nggak mencantumkan ini platnya yang mana, hanya dia diameter sekian, diameter sekian. Karena setelah ini diikuti dengan diameter jaraknya berapa, diameter jaraknya berapa, arah X dan arah Y-nya, ya gitu. Ya seperti ini, tapi ini sekarang sudah tidak digunakan karena apa? Ya ini kosong di sini tumpuan di atas. Ya, tadi seperti ini. Nah, seperti ini. Susah kita bikinnya, gitu ya. Yang paling mudah ya
tulangan rangkap udah lebih mudah, langsung digelar gitu aja, di atas juga, ya bawah digelar, atas digelar, udah selesai. Nggak pakai yang begini-begini. Ini kan mesti di apa dibengkokkan ke atas, ya dibengkokkan ke atas. Ya, itu yang rumit. Makanya kenapa kok pakai yang seperti ini rangkap? Nah, itu karena proses pengerjaannya lebih mudah. Bawah dan atas sama persis, ya. Udah jadi ketemu, gitu ya. Nah, itu juga misalnya kalau menggunakan bondek, ya, plat, ya, dan wire mesh. Bondeknya ini kan dianggap sebagai tulangan tarik juga. Makanya wire mesh-nya hanya satu lantai saja, satu lapis saja. Ya. Nah, tapi harus ingat kalau ini jadi satu, ya, ini seperti ini biasanya ini langsung, ya, dilangsungkan kemudian dipasang sir konektor. Tapi ada juga yang dipecah-pecah begini. Nah, ini ngerjainnya juga agak lumayan. Karena panjang ini kan 6 meter. Nah, sudah dilanjutkan aja nanti di overlap gitu ya. Nah, kenapa di sini wire mesh-nya satu lapis? Karena ini dianggap sebagai tulangan, ya, bondeknya ini. Ya, plat bondeknya ini dianggap sebagai tulangan tarik. Makanya wire mesh-nya itu hanya satu lapis. Bisa M6 atau M8. M6 itu diameter 6 mili, ya jaraknya itu 15, itu standar. Atau M8 itu 8 mili, jaraknya 15 juga. Nah, untuk wire mesh-nya. Wire mesh kan digulung, ya, tinggal digelar gitu aja. Ya, tapi diteruskan ke baloknya. Itu lebih mudah, ya. Kalau ini dipotong-potong. Nah, kalau yang di lapangan parkir, ya, gedung parkir di Politeknik itu tidak dipotong-potong, diteruskan aja. Sini pasti sir konektor, ya, jadi menyatu. Anda bisa lihat, ya, pemotongannya nanti di overlap, ya, dipotong, di overlap 6 meter, overlap 2 di overlap lagi, ya, kemudian dilas, ya, dilas titik. Itu kalau menggunakan bondek dan wire mesh, ya. Bondek itu merek dagang, ya, tapi karena sudah terkenal, ya, terkenalnya bondek, ya. Kita kadang-kadang menggunakan nama bondek, ya. Sebenarnya yang benar adalah floor deck, ya. Tapi jarang nyebut floor deck gitu, ya, di lapangan itu. Mereka tahunya bondek gitu. Ya sama saja pipa gitu kan. Pipa kan selalu disebut pralon, ya. Pipa pralon tapi mereknya Dexilon, mereknya Wavin, mereknya karena pralon itu merek pertama, ya. Karena pertama itu pralon, nah, yang dikenal udah pipa PVC itu ya pipa pralon. Nggak ngerti tukang itu pipa PVC nggak tahu. Tapi tahunya dia pralon. Walaupun mereknya Dexilon, mereknya Wavin, mereknya ya yang lain lagi nih. Sama kalau orang nyebut pakai odol, pasta gigi itu pakai odol. Padahal odol itu kan merek dagang. Pertama kali itu odol namanya, bukan Pepsodent gitu. Tapi orang kan pakainya pakai odol aja. Tapi mereknya Pepsodent, mereknya Ritaden, mereknya macem-macem. Ini jadi floor deck-nya itu kalau bisa jadi satu lebih kuat. Kalau wire mesh-nya harus overlap, ya, dengan balok-baloknya. Jangan pas di baloknya. Harus lebih karena dia kan negatif. Di balok-balok ini kan tulangan momennya negatif. Jadi harus disambungkan, ya, disambungkan. Ini kok ini, ya, ini merek dagang, ya, bondek ini. Ini wire mesh-nya bisa. Ini jaraknya standar 150 mili atau 15 cm. Nah, dia kan bentuknya gulungan, ya. Itu tinggal digelar aja. Potong, gelar, potong, udah lebih enak. Dan lebih cepat, nggak perlu ngikat-ngikat, ya. Floor deck-nya itu, ya. Nah, ini kalau precast, ya, lantainya, ya. Baloknya balok beton, ya, baloknya sudah dicor baru precast, ya.
untuk lantainya ya dipasang. Ini juga lantai precast ya. Tapi dia strukturnya kolom maupun baloknya itu baja. Kalau ini balok dan kolomnya itu beton ya. Itu bedanya. Nah, kalau sudah nanti tinggal ini dirapatkan kemudian dicor ya. Atau dengan campuran ini apa? Mortar ya, bisa juga dengan mortar. Ini ada tulangan-tulangannya. Jadilah floor deck-nya ya, atau maaf plat lantainya. Ya, ini. Jadi seperti ini, plat lantainya seperti ini ya. Untuk plat ya. Sekarang sudah ada precast-nya, merek dagang Hebel ada, merek dagang yang lainnya ada ya. Itu untuk plat ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk plat ya. Mungkin kalau yang nanti saudara buat itu platnya ya two way slab gitu ya, two way slab. Kemudian kan tidak ada yang lebih ya. Kalau 34 kan 3 kali 4 kan 1,33 ya, LY per LX ya. Nah, itu masih two way slab. Tapi kalau one way slab itu kan lebih dari 2. Ada yang di buku lain itu lebih dari 2,5. Nah, saudara itu yang diajarkan lebih dari 2 atau lebih dari 2,5 LY per LX-nya. Sehingga dihitung one way slab. Tapi biasanya kita ngitungnya kalau HRS itu lebih aman kalau two way slab ya. Makanya diusahakan LY per LX-nya itu kurang dari 2. Oke, ada yang tanyakan? Plat ya. Yang perlu diperhatikan adalah kalau perhitungannya kan sudah ya, sudah bisa gambarnya ya, gambar. Mestinya saudara kalau tinahnya sudah disetujui ya sudah mulai ngitung platnya, ya platnya. Tulangannya ketemu digambar selesai, dah. Tinggal beban ke balok. Nanti balok tunggu dulu harus ke portalnya. Oke, ada yang ingin tanyakan? Jadi balok itu seperti itu. Hubungan balok dan plat ada yang monolit, ya. Ada yang tidak monolit. Tapi kalau tidak monolit itu berarti baloknya dicor dulu, baru di atasnya. Nah, seperti yang tadi itu bisa kondeknya atau wire mesh-nya digabung ya. Artinya yang wire mesh tadi ini, nah ini digabung, ngecornya belakangan. Artinya balok dan platnya dicor bersama-sama. Tapi ada juga yang baloknya dicor dulu, ya. Seperti ini, baloknya cor dulu, baru dipasang di atasnya itu wire mesh dan bondeknya. Jadi floor decknya baru di atas balok, sehingga balok dan floor deck dan nanti wire mesh dan dicor, ya platnya itu tidak monolit. Nah, itu harus hati-hati perhitungannya ya. Kalau tidak monolit dan tidak bisa dianggap sebagai jepit-jepit. Ya, ini juga nggak bisa dianggap sebagai jepit-jepit. Ya, karena ini tidak monolit. Nah, ini ya. Dia numpang di baloknya. Dia numpang di baloknya. Tidak bisa dianggap jepit-jepit, tapi dianggap sebagai sendi, roll boleh. Ya, dihitungnya seperti itu. Tapi kalau yang ini itu jepit karena menyatu antara balok dan platnya, ya, balok dan plat menyatu. Jadi harus hati-hati. Ini juga monolit, ya artinya jepit elastis atau jepit penuh terserah. Tapi biasanya kita desain jepit elastis ya. Artinya karena balok dan plat itu dicor bersama-sama. Ya.
Jadi dia monolit, betul-betul monolit. Terjepit elastis. Kalau ada yang memperhitungkan terjepit penuh, ya silakan jepit penuh. Tapi paling tidak ini dihitung sebagai jepit. Tapi kalau yang di sini ya tidak dihitung sebagai jepit, ya, karena tidak monolit. Itu hati-hati nanti dalam pelaksanaannya, ya. Ini tidak jepit, karena dia hanya numpang di balok. Maka kita desainnya biasanya sendi dan roll. Itu saja sih hati-hatinya, ya. Tapi tentunya pembimbing akan mengarahkan saudara untuk menghitung sebagai jepit, ya. Monolit di situ. Jepit elastis yang biasa kita desain. Pengertian elastis kan sudah tahu, ya. Dia akan terjadi perubahan bentuk jika ada beban. Begitu bebannya hilang, maka dia akan kembali seperti semula. Dia akan lurus kembali. Oke, untuk balok dan plat ada yang ingin ditanyakan? Karena ini mestinya saudara sudah menghitung, ya, plat. Beban plat kemarin juga sudah disampaikan, tidak hanya beban yang di atas saja, tapi beban di bawah plat itu juga mesti diperhitungkan. Karena kalau dia menggunakan plafon, rangka plafon, kemudian bahan plafonnya itu numpunya di plat, sehingga ada beban rangka plafon, ada beban plafon, ada beban instalasi listrik, ada beban instalasi pemadam kebakaran, atau instalasi yang lainnya. Itu diterima oleh semuanya oleh plat. Tinggal nanti saudara kan ngitungnya 1, berapa itu? 1,2 plus 1,6 atau 1 plus 1,2 itu. Kan di perhitungan beton itu bisa macam-macam, ya. Beban hidup dan beban mati. Beban matinya dikali 1,2, beban hidupnya dikali 1,6. Tapi ada juga yang beban hidupnya dikali 1,4. Itu di ACI bisa macam-macam. American Code Institute itu, ya, itu bisa macam-macam. Nah, saya nggak tahu yang diajarkan yang mana, ya. Yang 1,2 plus 1,6, ya, atau yang lainnya, ya. Karena kita beton itu lebih banyak mengacunya ke ACI, American Code Institute, ya. Tapi teknologi bahannya mengacunya ke Inggris, ya, British standar. Bajanya ngacunya ke JIS, ya, Jepang. Jadi kita bisa macam-macam. Tapi semua dirangkum pada SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Baik, itu balok dan plat. Perhatikan nanti hubungan antara balok dan platnya. Apakah monolit atau tidak, ya. Kalau monolit berarti dicor bersama-sama. Monolitnya itu terjepit elastis atau terjepit penuh, ya. Biasanya kita jepit elastis, ya. Itu. Tapi kalau dia tidak dicor menjadi satu, tidak monolit, berarti dia sebagai sendi atau roll, gitu, ya. Dia hanya numpang saja di balok-baloknya, ya, platnya. Ya lebih bagus kalau dia monolit, ya, ngecornya. Kebanyakan seperti itu. Jelas, ya. Jadi karena tidak ada perbedaan lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 30, maka itu bisa dipakai, ya. Sampai lantai berapa saja baloknya. Karena balok tergantung dari bentangannya. Plat tergantung dari bentangan dan juga bebannya. Ya, jadi tidak dibedakan lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 10, lantai 30 tidak dibedakan. Yang penting asal sama ya nggak ada masalah.
Ada yang tanyakan? Sudah ya, plat itu lebih mudah, paling mudah itu plat ngitungnya. Karena momen-momennya jelas ada tabelnya. Kan asal LY per LX-nya lebih kecil dari 2, atau ada di buku lain lebih kecil dari 2,5, maka dianggap sebagai plat 2 arah, ya, two-way slab. Kemudian dibikin tulangannya tulangan rangkap, atas bawah sama, maka desain ketemu. Ya. Momen-momennya ketemu, ya, tulangannya ketemu. Atau bisa tulangannya tentukan baru dicek, ya sama aja. Ya. Nah, artinya bahwa plat sudah selesai, sudah dihitung, sudah digambar, tinggal masuk ke tangga, ya. Plat tangga maupun bordes, ya, dan yang ditumpuk oleh balok, nah, itu kan di tangga tadi. Kalau tangga sudah, ya sudah, tinggal portalnya selesai, ya, balok sudah bisa dihitung, kolom sudah bisa dihitung, ya. Pondasi itu yang terakhir sudah bisa dihitung. Setiap minggu harus ada ini apa report ke pembimbing progresnya sampai apa gitu. Atau terserah. Kalau harus report itu yang bagus. Artinya Anda siap terus setiap minggu. Hati-hati kalau pembimbing itu membiarkan. Ya. Anda mau report terserah, enggak juga terserah. Ini bahaya. Anda seenaknya nanti. Tiba-tiba, wah sudah 1 bulan. Sudah April. April udah puasa. Ah males gitu ngerjainnya. Ah, itu yang bahaya. Tiba-tiba sudah UTS. Ya belum apa-apa. Karena dibiarkan aja sama pembimbing. Nah itu yang harus hati-hati. Usahakan setiap minggu ada progres. Laporkan gitu. Kalau pembimbingnya tidak mau ya sudah nggak apa-apa, yang penting progresnya ada gitu ya. Jangan minggu ini pembimbing nggak ada, udah tenang aja minggu depan kan malah numpuk. Minggu depan juga nggak diminta, minggu depannya lagi. Wah numpuk itu. Nah ini yang harus waspada, hati-hati kalau pembimbing begini. Dulu saya mengerjain skripsi di Fakultas Teknik itu, pembimbing saya biarin aja. Orang bahan dia. Wah, malah kelabakan saya gitu. Karena apa kalau bimbingan, sudah lanjut aja, udah ACC, aduh ACC terus ini gimana? Ya, akhirnya kalau ujian mesti harus hati-hati gitu. Karena dibiarkan begitu aja. Waktu material juga gitu. Bikin tesis juga gitu. Sama dosennya pembimbing, oke ACC lanjut, ACC lanjut. Nggak dibaca gitu loh. Wah kita kan malah khawatir, ini bener apa? Gitu. Karena nanti masalahnya dipertanggungjawabkan di ujian akhir, ya, dipresentasikan untuk tesisnya itu ya. Nah, makanya kita harus hati-hati yang begitu itu. Ya karena mungkin dosennya karena sibuk gitu ya. Jadi kalau konsultasi itu, udah lanjut aja, bab berikutnya. Ini udah sesuai kan? Udah Pak, ya udah lanjut aja. Nah ini yang kitanya yang ketar-ketir itu. Takutnya nanti dibantai di ujian sidang gitu ya. Tapi alhamdulillah enggak sih. Semua sudah bisa mengertinya. Jadi itu hati-hati kalau dosennya membiarkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tiba-tiba udah UTS belum apa-apa, nah itu jangan sampai. Progres tetap ya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Waktunya masih ada, bisa digunakan untuk mengerjakan yang lain, untuk PW atau untuk diskusi di kelas ini, silahkan. Ya, supaya tidak keganggu diskusinya, saya izin like ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Makasih Izin like ya, Pak. ya. Silakan dipakai untuk membahas PW-nya atau apa. Baik Pak, terima kasih Pak.